Oke, jadi kita akan lanjutkan dulu bagian yang kemarin sudah kita sentuh sedikit, tapi belum selesai. Jadi, kita lihat kembali sebentar perbedaan antara bimbingan dengan konseling, ya. Jadi tujuan bimbingan dan konseling itu sebetulnya satu, seperti koin ya, satu hal saja, sama tujuannya. Semuanya untuk membantu individu berkembang secara utuh, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri secara mandiri, dan menjadi pribadi yang sehat. Itu tujuan akhirnya. Tapi cara atau teknik atau pendekatan yang dipakai, itu yang membedakan antara bimbingan dengan konseling. Bimbingan memakai pendekatan kelompok besar, seperti mirip dengan pendekatan pengajaran, ya, klasikal. Hanya teknik di dalam bimbingan klasikal itu yang kalau lebih detail bisa dibedakan dari teknik pengajaran, karena tekanan isinya berbeda. Pengajaran muatan kognitif dan intelektualnya lebih besar, sementara bimbingan kelompok muatan afektif dan aspek emosionalnya lebih besar, lebih dominan daripada kognitif, ya. Itu yang membedakan. Sehingga tekniknya juga dipilih teknik yang sesuai. Itu adalah bimbingan kelompok besar, ya, biasanya satu kelas begitu. Atau kadang-kadang disebut bimbingan klasikal. Sementara counseling itu memakai hubungan antar pribadi secara langsung, satu lawan satu, tatap muka, melalui, ya, jadi alat yang dipakai dalam konseling itu adalah relasi antar pribadi, komunikasi antar pribadi, gitu ya. Oke. Nah, ini perkenalan sedikit tentang apa yang terjadi di dalam ruang konseling. Kalau seorang siswa menerima layanan konseling dari guru pembimbing. Ada banyak ahli membuat pengkategorian atau pentahapan konseling itu secara bervariasi, tetapi kita bisa tarik kesimpulan kemiripan semua penjelasan itu lebih kurang, ya, ini ada 6. Satu, membangun kepercayaan. Mulai dengan komunikasi yang tujuannya adalah membangun kepercayaan, atau dalam bahasa Inggris sering disebut building rapport. Jadi ini belum bicara soal masalah apa yang ingin diselesaikan atau tujuan apa yang ingin dicapai. Belum, ini baru membangun kepercayaan. Yang kedua adalah menghimpun informasi tentang masalah utama yang ingin diselesaikan atau ingin diproses dalam konseling itu. Ini bisa dibantu dengan alat tes atau kuesioner atau wawancara dan juga observasi, alat-alat lain, ya. Setelah konselor dan konseli saling bertukar informasi atau pengalaman dalam tahap ini, kemudian dilanjutkan dengan analisis yang menghasilkan sebuah diagnosis, ya. Diagnosis itu sebetulnya istilah yang lebih sering dipakai dalam bidang medis, yang intinya adalah menyimpulkan apa itu masalahnya dan apa penyebabnya. Jadi setelah informasi itu dikumpulkan dan dilihat lebih detail, maka dihasilkanlah sebuah diagnosis. Misalnya,
oh ternyata masalah yang dialami oleh siswa ini adalah konflik dengan orang tua karena keinginannya untuk memilih kursus, misalnya kursus musik, itu tidak disetujui, misalnya ya. Itu adalah contoh saja. Sehingga selama beberapa hari dia mengalami kekecewaan, kesedihan, dan masalah komunikasi dengan orang tua, terutama ayah. Kemudian dianalisis, lalu dalam bincang-bincang itu ditemui bahwa siswa dan konseli dan konselor ini lalu mencoba menemukan apa yang penyebab atau faktor yang menyebabkan ayah tidak mau atau belum rela memberi biaya untuk anak ini kursus musik, misalnya gitar. Oh, ternyata penyebabnya ada beberapa penyebab yang utama, misalnya. Oh, biayanya termasuk tinggi, misalnya. Mahal, kursus gitar di sekolah yang sekolah musik yang ternama itu mahal. Kemudian ayahnya juga khawatir. Jadi kalau nanti anak ini kursus gitar, sekolahnya belajar utamanya terbengkalai. Kemudian apa pandangan konseli tentang keinginannya sendiri itu? Sebetulnya saya ingin belajar gitar justru karena saya ingin punya hiburan sehingga saya bisa mengurangi stres kalau saya belajar, ketika saya belajar. Selain itu, saya juga bisa, kalau saya betul-betul belajar gitar dengan baik, mungkin saya bisa nanti ketika saya dewasa, saya bisa mendapat alternatif sumber penghasilan, misalnya. Oke, jadi tampaknya penyebabnya adalah faktor ekonomi dan kekurangpahaman kedua belah pihak, atau dua belah pihak punya pandangan yang berbeda yang perlu dilihat bersama. Lalu prognosis, misalnya. Prognosis itu adalah hasil yang diinginkan. Oke, katakanlah hasil di akhir yang diinginkan oleh siswa ini adalah bagaimanapun saya ingin belajar gitar, tapi saya juga ingin ayah saya dan saya punya pandangan yang sama tentang apa yang ingin saya lakukan ini. Oke. Lalu apa usulan pemecahan masalahnya, misalnya? Oke, apakah siswa ini bisa langsung berbicara sendiri dengan ayahnya? Oke, bisa. Oke, coba. Jadi, pemecahan masalahnya adalah anak berkomunikasi dengan siswa berkomunikasi atau konseli berkomunikasi langsung dengan ayahnya secara lebih jelas dan detail. Lalu tentang masalah ekonomi bagaimana, misalnya? Oke, untuk masalah ekonomi, anak ini juga tahu bahwa biayanya memang mahal. Apakah ada alternatif belajar musik yang lain yang lebih terjangkau? Misalnya. Oke, dicari. Mungkin dalam sesi konseling itu, informasi tentang alternatif belajar musik yang lebih terjangkau itu belum ditemukan. Jadi tugas berikutnya adalah, oke, mari kita sama-sama cari informasi-informasi yang diperlukan untuk itu. Nah, itu rencana pemecahan masalahnya. Kemudian, setelah keluar dari sesi konseling itu, pihak konseling melakukan rencananya itu, berkomunikasi dengan ayah dan mencari informasi. Kemudian sesi berikutnya dilihat kembali, apakah ada masalahnya bisa diselesaikan atau belum. Kalau belum, dianalisis lagi apa yang masih belum bisa diselesaikan dan mengapa. Begitu seterusnya. Jadi ya, ini adalah tahap-tahap konseling yang terjadi di dalam ruang konseling. Ini salah satu. Kemudian saya tunjukkan penjelasan dari sumber lain yang memakai istilah yang lain tapi lebih kurang sama artinya ya. Satu, membangun relasi. Yang kedua, assessment dan diagnosis. Ya. Berikutnya, merumuskan tujuan konseling. Ya, agak berbeda tapi juga
kurang lebih sama tumpang tindih. Kemudian intervensi dan pemecahan masalah. Kemudian kalau sudah terminations atau menghentikan sesi dan tindak lanjut. Dalam contoh yang saya sebutkan tadi, satu sesi itu sebenarnya belum terminasi. Terminasi itu artinya sebetulnya penghentian secara betul-betul berhenti. Sesi sudah selesai begitu ya. Nah, sesi sudah selesai itu biasanya setelah beberapa sesi. Karena sesi counseling tidak mungkin bisa dilakukan dalam hanya satu pertemuan saja. Sehingga mungkin bisa 2, 3, 4, 5 pertemuan begitu sampai betul-betul masalahnya bisa diatasi oleh konseli atau siswa. Nah, dalam proses setiap akhir sesi dan seterusnya itu bahkan sampai setelah sesi itu ditutup, konselor dan konseli masih berhubungan untuk melihat kembali, mengevaluasi bagaimana apakah proses konseling yang sudah dilakukan itu betul-betul membantu individu yang bersangkutan. Itu ya. Ini sesi konseling yang dalam bentuk tatap muka. Nah, sekarang ini karena saya kira sudah mungkin dalam beberapa tahun terakhir bahkan sebelum pandemik, orang sudah mulai mengadopsi proses konseling tatap muka ini melalui online, sesi online konseling. Apalagi sekarang dalam waktu pergerakan kita sebagai manusia, warga masyarakat ini terbatas karena pandemik. Lebih lagi ini menjadi lebih sering dipraktekkan, saya kira. Oke, ini contoh lain, penjelasan lain, tapi sama. Unsurnya sama, hanya soal urutannya saja agak lain. Relationship building atau membangun relasi, assessment masalah, menetapkan tujuan, intervensi counseling, evaluasi, dan berhenti. Sama. Ini, proses ini tidak selalu linear ya, artinya dari A sampai Z itu seperti garis lurus, itu tidak begitu. Prosesnya bisa sirkular atau berputar. Jadi relationship building itu dibangun awal, tapi problem assessment setelah itu. Kemudian terutama tahap yang keempat, intervensi konseling itu akan berputar-putar. Jadi goal setting termasuk goal setting juga sebetulnya. Goal setting, counseling intervention itu akan berputar. Artinya sesi pertama akan ada goal setting, ada intervensi. Sesi yang kedua pun ada lagi goal setting dan intervensi. Begitu seterusnya. Sehingga sampai masalahnya selesai. Oke ya. Itu adalah proses konseling individu yang berbeda dari proses konseling dari proses bimbingan kelompok atau kadang disebut bimbingan klasikal. Kemudian dalam tahap problem assessment, goal setting, dan intervensi itu akan dipengaruhi oleh teori atau pendekatan yang dipilih oleh konselor. Tergantung pada konselor itu. Sebentar saya masukkan gambar yang lain dalam slide ini. Tadi belum saya masukkan. Sebentar ya. Gimana tadi? Oke, ada di sini. Oh, tidak ada. Oke, ini dia. Sudah. Oh, ini. Copy. Oke. Jadi bagaimana memproses sebuah masalah
itu juga dipengaruhi, wah terlalu kecil ya. Oke, coba ya. Dipengaruhi oleh teori-teori yang dipercayai dan dipakai oleh konselor. Nah, jadi ada berbagai, ini sebenarnya teori-teori utama yang dipakai. Ada sebetulnya kalau dari segi urutan yang paling lahir paling pertama atau teori yang paling tua itu adalah psikoanalisis yang dimulai oleh pionir psikologi yang bernama Sigmund Freud. Jadi nanti teman-teman di lain kesempatan sendiri coba Google istilah-istilah ini lalu dibaca lebih detail supaya lebih paham, karena penjelasan saya di sini hanya ringkas, saya coba ringkas saja ya. Jadi psikoanalisis itu melihat bahwa masalah seseorang itu, masalah yang dihadapi sekarang ini dipengaruhi oleh motivasi-motivasi yang terpendam karena pengalaman masa lampau. Jadi, pengalaman masa lampau yang tidak sehat, misalnya kekecewaan-kekecewaan lampau, atau diabaikan oleh orang tua, atau mengalami trauma di masa lalu, itu akan menyebabkan peristiwa-peristiwa itu akan terpendam ke dalam alam bawah sadar seseorang dan mempengaruhi perilaku. Jadi contohnya, kalau seorang anak itu waktu kecil ketika menangis, orang tuanya hanya mendiamkan saja, tidak merespon. Kemudian anak itu, kalau itu pengalaman itu berlangsung lama, berulang-ulang, keadaan itu akan membuat anak ini merasa tidak aman. Jadi karena dia tidak aman, dia merasa terancam. Jadi rasa terancam itu terpendam ke alam bawah sadar dia. Nah, ketika dia tumbuh besar, rasa terancam dan tidak aman itu akan mempengaruhi cara dia berhubungan dengan orang lain. Sehingga mungkin dia tidak mudah percaya pada teman, tidak mudah percaya pada orang lain. Itu contoh analisis, psikoanalisis melihat mengapa perilaku sekarang, ketidakpercayaan, kesulitan berrelasi dengan orang lain itu disebabkan oleh peristiwa masa kecil. Yang pengalaman itu istilahnya disuppress, ditekan ke alam bawah sadar. Gitu ya. Itu menurut pandangan psikoanalisis. Jadi, sementara untuk teori yang lain, teori yang berikutnya, behavioral atau teori perilaku, itu menurut pandangan teori ini, semua masalah individu, semua masalah individu itu dipandang sebagai masalah perilaku. Penyebab masalah perilaku itu adalah karena faktor lingkungan, faktor belajar, sorry. Jadi dia berperilaku seperti ini, tidak mudah percaya dengan teman sebaya, tidak mudah percaya dengan orang lain, atau merasa tidak aman, itu diperoleh dari observasi. Karena dia belajar dari orang tuanya, belajar dari lingkungan sekitarnya. Gitu ya. Jadi pendekatan yang dipakai oleh behavioral itu mengajari lagi, memberi pengalaman belajar baru supaya peserta konseli ini bisa membangkitkan lagi perasaan amannya dan berelasi dengan orang lain. Itu misalnya contoh pendekatan behavioral ya. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif itu percaya bahwa aspek pikiran
Jadi perilaku kita itu ada tiga elemen dalam perilaku kita menurut pendekatan kognitif itu, perasaan, pikiran, dan perilaku. Jadi ya, 3. Perasaan, pikiran, dan perilaku. Nah, menurut pendekatan kognitif, sebenarnya dalam konseling sudah berkembang menjadi kognitif emosional. Jadi perilaku itu ditentukan oleh apa yang ada dalam pikiran orang itu dan perasaannya. Jadi saya merasa tidak aman, merasa terancam, karena saya punya pikiran bahwa orang lain itu, atau bahwa lingkungan saya memperlakukan saya, atau saya menginterpretasi bahwa tindakan-tindakan lingkungan itu tidak mempercayai saya. Atau lingkungan yang ada di sekitar saya itu memang mengancam saya. Itu ada dalam pikiran. Sehingga perasaan yang timbul dalam individu ini adalah merasa terancam. Merasa tidak aman. Karena dia berpikir bahwa orang lain itu berbahaya. Orang lain itu tidak bisa dipercayai. Sehingga perilakunya adalah saya sukar berrelasi dengan orang lain karena saya punya pikiran bahwa orang lain cenderung akan mengganggu atau merugikan saya atau berniat tidak baik pada saya. Nah, itu menurut pendekatan kognitif itu ada dalam pikiran. Jadi pendekatan kognitif yang dilakukan adalah merubah pemikiran. Intervensinya adalah merubah cara berpikir. Nah, pendekatan kognitif emosional yang paling terkenal disebut CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Itu yang paling terkenal, paling banyak diteliti, dan ada banyak bukti-bukti yang dalam jurnal-jurnal penelitian. Kemudian pendekatan yang lebih baru, yang paling baru di antara semua ini adalah yang paling baru sebenarnya konstruksionis ya, tapi yang humanistik itu sebelum konstruksionis. Pendekatan humanistik itu memandang bahwa manusia itu apapun situasi di masa lalu dan sekarang punya potensi, punya kekuatannya sendiri, gitu ya. Jadi seorang itu dianggap mampu. Nah, kesukaran yang dialami oleh individu itu karena potensi yang ada itu belum diolah atau belum ada kesempatan di lingkungan yang membantu peserta didik itu untuk mengolah kemampuannya itu. Jadi pendekatan humanistik itu lebih optimistik ya. Kemudian pendekatan yang konstruksionis ini lebih dekat dengan apa istilahnya? Ini sangat filosofis. Ini akarnya adalah filsafat sebetulnya. Filsafat yang percaya bahwa kenyataan-kenyataan yang ada dalam dunia ini, dalam pikiran kita, adalah hasil konstruksi atau hasil kita manusia mengkonstruksi atau menciptakan sesuatu, menciptakan alam pikir kita. Jadi apapun yang terjadi. Jadi pendekatan yang sangat dekat atau berpijak dari ini misalnya adalah naratif terapi. Naratif itu bercerita. Jadi individu itu menjadi dalam keadaan sekarang karena dia punya narasi tentang dirinya sendiri yang seperti ini. Misalnya, saya punya narasi tentang diri saya adalah seorang pelajar yang
uh, punya kepercayaan diri rendah karena saya lahir di dalam keluarga miskin, misalnya. Itu adalah narasi. Dia membuat cerita untuk dirinya sendiri. Kemudian, tugas konselor dalam pendekatan ini adalah dia membangun cerita, membantu konseli itu membangun cerita tentang dirinya sendiri yang lebih sehat, yang lebih bagus, yang lebih membangun kemampuan. Gitu ya. Itu adalah contoh pendekatan-pendekatan yang mungkin dipakai oleh konselor dalam proses konseling di di dalam sesi konseling itu. Ya. Jadi masih ingat bimbingan dan konseling itu seperti halnya bidang ilmu lain juga itu adalah bidang yang rasional, berkeahlian, berdasarkan pengalaman dan yang sudah diteorikan. Jadi konseling itu adalah profesi dan orang yang terlibat di dalamnya harus memiliki kemampuan minimal tertentu seperti halnya para pendidik yang lain. Ya. Ini adalah sekedar contoh untuk Anda supaya memahami lebih kurang dalam proses konseling itu terjadi proses yang semacam itu. Ya. Saya kira ini saya sudah singgung kemarin, siap konseli ya. Konseli adalah individu yang menerima layanan konseling yang ada syarat-syaratnya. Artinya ada keadaan tertentu yang sesuai diberi layanan konseling, ada keadaan tertentu yang tidak sesuai untuk layanan konseling. Jadi individu yang akan terlibat dalam konseling harus dalam keadaan bisa menggunakan akalnya atau berpikir, bisa berkomunikasi secara verbal, biasanya secara verbal. Karena sekarang masih saya kurang tahu apakah ada komunikasi jenis lain yang bisa dipakai. Mungkin tantangannya lebih tinggi ya kalau kita memberi konseling dengan orang yang mengalami hambatan komunikasi verbal, misalnya bisu tuli ya. Mungkin ada, tapi kalau konselornya punya kemampuan berbahasa itu saya kira bisa juga. Tapi konselor yang punya kemampuan bahasa untuk teman-teman kita atau saudara kita yang bisu tuli mungkin sedikit. Yang tidak bisa diberi layanan konseling itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Jadi gangguan jiwa berat itu termasuk di dalamnya adalah psikosis, paranoia, atau dalam bahasa awam gangguan jiwa, gila ya, yang sudah dirawat di rumah sakit jiwa itu memang itu tidak bisa. Kecuali mereka sudah diobati dan sembuh, lalu untuk mengatasi masalah ketika sebagai orang normal mereka bisa. Tapi bahkan untuk kasus depresi pun, depresi itu memerlukan obat dari psikiatris ya. Setelah obat diberikan, lalu fungsi kognitifnya atau pemikirannya sudah kembali seperti biasa, baru bisa diproses dengan konseling. Oke, itu tentang konseling. Sekarang kita akan lihat ke bagian ini. Ini sebetulnya masuk topik yang berikutnya, topik lain yang kalau teman-teman lihat dalam LMS masing-masing itu, ini sudah masuk ke topik berikutnya. Nanti saya dalam LMS itu saya akan sesuaikan urutan topiknya, karena yang kelas kemarin saya sudah rubah urutan topik dalam LMS, tapi yang kelas ini akan segera saya rubah urutannya supaya tidak membingungkan. Oke, kita lihat sekarang ya. Di
di mana letaknya bimbingan dan konseling di sekolah itu dalam konteks semua unsur pendidikan di sekolah. Jadi, ada 3 elemen utama dalam pendidikan di sekolah. Pengajaran, bimbingan dan konseling, dan pelatihan. Pengajaran itu fungsi utamanya adalah mengembangkan aspek intelektual kognitif peserta didik. Ini mendapat tekanan atau porsi yang paling besar. Tapi bukan berarti pengajar tidak mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik ya, tidak begitu. Hanya tekanannya atau porsinya lebih besar pada aspek kognitif intelektual. Pengetahuan dalam bidang tertentu. Dan pengetahuan dalam bidang tertentu itu tergantung juga bidangnya. Mungkin dalam bidang bahasa, aspek psikomotoriknya nanti akan lain dengan bidang olahraga, misalnya, kesehatan jasmani. Tapi yang utama, yang mendapat porsi paling besar dalam pengajaran adalah aspek intelektual. Kemudian, bimbingan dan konseling. Aspek afektif emosionalnya yang lebih menonjol. Karena memang inilah garapan utama dari bimbingan dan konseling. Kemudian aspek latihan. Jadi bidang-bidang belajar yang tidak ditampung dalam mata pelajaran utama dan bimbingan dan konseling bisa diletakkan dalam aspek pelatihan. Misalnya, biasanya ini muncul dalam bentuknya ekstrakurikuler, misalnya, yang mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu, misalnya soal living skill ya, keterampilan hidup dasar ya, misalnya tata boga, tata busana. Tapi itu juga tergantung jenis sekolahnya. Kalau sekolah itu sekolah vokasi atau sekolah kejuruan, dia aspek utamanya adalah vokasional. Tapi sekolah umum tekanannya adalah akademis. Gitu ya. Jadi kegiatan lain yang mengembangkan aspek psikomotorik, olahraga, ekstrakurikuler musik, dan lain-lain. Banyak contoh yang bisa kita masukkan. Itu ya. Tapi tiga unsur ini didukung oleh semua sistem yang ada di sekolah itu, manajemen sekolah itu. Jadi pengelolaan dana, pengadaan barang-barang, pengadaan fasilitas ruangan dan sebagainya. Dan pengadaan tenaga guru, sumber daya manusia itu sistem yang dikelola di sekolah itu, yang akan mendukung 3 elemen utama pendidikan sekolah ini. Nah, 3 elemen utama dan sistem yang mendukung itu akan diarahkan untuk mencapai tujuan utama pendidikan, membentuk manusia yang utuh dan optimal. Jadi kemampuannya berkembang setinggi mungkin. Oke, itu posisi bimbingan dan konseling dalam sekolah. Kemudian, bimbingan dan konseling itu mengemban 4 fungsi. Ya. Fungsi, saya mulai dari yang sebelah kanan, fungsi kuratif atau penyelesaian masalah, fungsi perseveratif atau pemeliharaan, fungsi developmental atau pengembangan, fungsi preventif atau pencegahan. Nah, artinya, layanan-layanan bimbingan dan konseling itu bisa kita masukkan dalam kategori ini. Layanan konseling individu, misalnya. Itu
menjadi wahana untuk melaksanakan fungsi kuratif. Tekanan utama membantu individu itu menyelesaikan masalah, ya. Kemudian setelah individu itu bisa dibantu menyelesaikan masalah, lingkungan pendidikan itu memerlukan kegiatan-kegiatan yang menjaga situasi sekolah itu menjadi tetap baik. Misalnya kita ambil contoh masalah pundungan, atau dalam bahasa Inggris bully, yang di sekolah-sekolah tertentu mungkin menjadi masalah serius itu. Jadi itu masalah pundungan itu kalau kita lihat lebih luas itu kan masalah hubungan sosial, ya. Hubungan sosial yang kurang sehat di antara individu pelajar yang ada di sekolah itu. Kalau kita lihat akarnya mungkin ada individu-individu tertentu yang menjadi pelaku pundungan itu sebetulnya individu yang mengalami masalah. Mungkin mereka punya gambaran diri yang kurang tepat. Mungkin mereka punya masalah keluarga. Mungkin mereka punya frustrasi tertentu karena kegagalan dalam bidang belajar. Atau keterampilan sosial mereka rendah. Dan macam-macam kemungkinan yang ada. Jadi peristiwa keadaan-keadaan buruk yang dialami oleh pelaku-pelaku bullying itu perlu disembuhkan dengan salah satunya dengan konseling individu atau dengan konseling kelompok. Bisa juga dengan workshop, bisa juga dengan latihan-latihan yang lain dan macam-macam. Kemudian siswa-siswi kebanyakan yang tidak menjadi perilaku dan tidak menjadi korban pundungan perlu diberi informasi dan dilibatkan dalam kegiatan yang mencegah mereka menjadi korban pundungan, sekaligus mengembangkan kemampuan-kemampuan sosial mereka, kepercayaan diri mereka, membangun hubungan antar pribadi di dalam sekolah itu, menciptakan contoh relasi pendidik dengan terdidik yang sehat, juga relasi antara para pendidik yang sehat. Jadi itu adalah situasi lebih luas yang bisa mengemban aspek perseveratif atau pemeliharaan, preventif atau pencegahan. Misalnya ya, di sekolah kadang-kadang kalau sekolah Katolik yang saya tahu, mungkin sekolah lain pun ada juga yang melakukan ini. Misalnya retret, kegiatan retret, atau kegiatan rekreasi bersama yang membantu hubungan interpersonal menjadi lebih sehat. Bahkan program pramuka, misalnya ekstrakurikuler pramuka itu bisa juga kita pandang sebagai wahana untuk membangun kemampuan-kemampuan yang bisa menciptakan fungsi pencegahan dan pemeliharaan ini. Bahkan developmental. Developmental itu artinya berfokus pada mengembangkan kemampuan. Gitu ya. Jadi ini adalah fungsi. Kemudian bidang bimbingan. Bidang itu sebetulnya kita bisa samakan dengan isi. Jadi kalau pelajaran bahasa Indonesia isinya adalah materi-materi aktivitas pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia, entah itu lisan, kemampuan berbahasa tulis, kemampuan audio atau mendengarkan,
kemampuan menulis esai, kemampuan berpikir logis melalui bahasa, dan segala macam kemampuan lain yang lebih detail. Anda tahu, saya kira, sebab Anda dalam bidang itu lebih tahu dari saya. Nah, dalam bimbingan itu bidang garapan atau isi dari bimbingan itu adalah aspek pribadi, aspek sosial, aspek akademik, aspek karir. Ini khusus dalam bimbingan di sekolah ya, bimbingan konseling di sekolah. Jadi kompetensi yang terkait dalam bidang bimbingan pribadi itu misalnya mengembangkan konsep diri, mengenali bakat dan minat, membangun kepercayaan diri, itu contoh topik-topik dalam bidang bimbingan pribadi. Dalam bidang sosial, kompetensi yang dikembangkan misalnya menyesuaikan diri, komunikasi yang sehat, dan lain sebagainya. Dalam bidang akademik, kompetensi yang dikelola adalah kompetensi-kompetensi dasar yang dipakai oleh siswa itu untuk lebih berhasil dalam tanggung jawabnya sebagai siswa dalam bidangnya, bidang studi. Misalnya yang dibahas adalah soal strategi belajar, motivasi belajar, mengeksplorasi kesulitan-kesulitan belajar, mencari penyelesaian masalah untuk kesulitan belajarnya, soal disiplin dalam belajar, pengelolaan waktu sebagai siswa, misalnya. Kemudian dalam aspek karir, kompetensi yang digarap adalah kematangan karir. Jadi, topik-topik yang ada di dalamnya itu misalnya, ini berkaitan dengan pribadi ya, tadi konsep diri itu tadi ya. Bakat minat itu beririsan antara pribadi dengan karir juga. Jadi dengan mengetahui bakat dan minatnya, individu yang dibimbing di sekolah itu bisa merencanakan karirnya. Kemudian juga keterampilan mencari informasi karir, termasuk informasi sekolah lanjutan. Jadi perencanaan pendidikan lanjutan itu dalam konteks bimbingan dan konseling masuk dalam wilayah bimbingan karir. Itu ya. Mungkin untuk kita jadikan bahan refleksi pribadi, coba diingat-ingat dalam tahun-tahun sebelum Anda menjadi mahasiswa, bukan bimbingan, pada umur atau pada tahap kelas berapa Anda sudah mulai merasa yakin bahwa saya akan memilih bidang studi tertentu. Apakah Anda sudah tahu bahwa Anda ingin memilih bidang bahasa Indonesia ketika Anda kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, atau bahkan setelah lulus baru saya memutuskan, atau saya memutuskannya lebih awal. Itu misalnya itu soal kematangan karir. Artinya pada tahap tertentu, kalau individu itu matang dalam hal aspek perkembangan karir, berarti dia sudah bisa punya kemampuan itu. Misalnya saya sudah bisa merencanakan pilihan studi saya. Itu misalnya. Oke, ini adalah kembali kita coba lihat sedikit soal keempat fungsi bimbingan di sekolah itu, fungsi kuratif, fungsi preventif, fungsi developmental, dan fungsi perseveratif atau penjagaan keadaan yang sudah baik itu perlu dilakukan secara seimbang dan optimal. Artinya, konselor di sekolah itu
seharusnya tidak hanya memberi layanan konseling individual saja. Dia harus juga diberi kesempatan untuk masuk kelas secara terjadwal dalam bimbingan kelompok. Ya, itu dua elemen, dua aktivitas utama yang harus dilakukan yang langsung melayani siswa. Artinya kalau kesempatan itu diberikan dan kegiatan bimbingan dan konseling itu seimbang, berarti kondisi itu sebagai langkah awal bisa dikatakan baik. Nah, proses yang layanan bimbingan konseling dan fungsi-fungsi yang seimbang itu semuanya dilakukan akan membuat kotak yang kedua ini ya, akan membuat proses bimbingan dan konseling di sekolah itu berkualitas. Sehingga memberi manfaat kepada siswa sebagai penerima layanan utama, tetapi juga memberi manfaat kepada pemangku kepentingan yang lain, atau stakeholder atau pemangku kepentingan yang lain, misalnya orang tua. Jadi, ada layanan konsultasi. Konsultasi itu bukan konseling ya. Konsultasi itu sekedar memberi informasi, bertukar informasi. Yang perlu disampaikan, yang perlu dilakukan dengan orang tua tertentu, misalnya. Terutama kalau situasi di siswa itu membutuhkan langkah spesifik yang perlu dilakukan oleh orang tua, mungkin orang tua perlu menerima layanan konsultasi. Tapi tidak semua orang tua, saya kira. Itu misalnya, contoh penerima manfaat lain selain siswa. Jadi, kalau proses bimbingan dan konseling di sekolah itu berkualitas, maka persepsi terhadap bimbingan dan konseling itu pun akan baik. Jadi tidak ada persepsi negatif tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, ini tanggung jawab sekolah, tanggung jawab staf bimbingan dan konseling dan sekolah untuk menciptakan persepsi yang positif. Karena persepsi yang positif itu tergantung pada mutu yang ditunjukkan oleh layanan itu, bukan pada penerima layanan. Anda atau sebagai siswa adalah penerima layanan. Jadi kalau persepsi itu kurang baik, yang disalahkan, yang salah sebetulnya bukan siswa, tapi yang salah adalah layanan BK-nya yang kurang bermutu. Begitu. Kemudian kalau persepsi itu baik, maka kepercayaan publik di sekolah itu, siswa-siswi, sesama pendidik, dan bahkan masyarakat luas, orang tua itu menjadi lebih baik. Artinya mereka percaya bahwa layanan bimbingan dan konseling itu memang berguna, sehingga mereka akan mendukung. Kalau kepercayaan publik itu bagus, maka itu juga akan kembali mendukung pelaksanaan fungsi bimbingan konseling secara seimbang dan optimal. Itu ya. Itu siklus fungsi-fungsi BK yang efektif dengan kepercayaan publik dan persepsi. Oke, ini slide yang ini sampai di sini. Kita lihat bagian berikutnya. Nah, ini adalah topik yang seterusnya ya. Oke, sebelum saya masuk ke topik yang ini, saya beri kesempatan untuk teman-teman. Saya stop dulu sharingnya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin sebentar saya cek di sini. Oh, ini tentang presensi. Login belum bisa ya. Oke. Gini. Saya ingin dengar suara teman-teman. Kalau kita coba bidang bimbingan, terutama bimbingan karir itu ya. Pengalaman teman-teman di SMA dulu, kapan memutuskan untuk studi
PBSID? Mungkin Mikael Verna ya. Mikael Verna. Saya akan acak saja. Mikael Verna dari mana? Di unmute dulu. Mikael Verna tidak bisa unmute ya. Bisa? Atau Aprilia Damayanti ya. Coba. Kapan memutuskan atau memutuskan sendiri atau diputuskan oleh gimana? Sebenarnya awalnya itu saya nggak pengen masuk PBSI, Pak. Oke. Saya pengennya tuh HI, tapi karena HI yang bagus itu adanya di UGM. Sebenarnya UMY juga bagus, tapi saya pengennya UGM. Lalu saya datang ke UGM, terus UGM bilang bahwa yang bisa masuk itu tuh kebanyakan anak-anak SMA, anak-anak SMK itu biasanya kalau yang satu jurusan, misalnya saya ambil pariwisata di SMK, itu kemungkinan saya bisa masuk di UGM itu juga pariwisata. Tapi karena saya SMK-nya ambil kecantikan, jadinya saya nggak bisa katanya. Terus ya udah saya bingung kan mau kuliah gimana. Terus ya udah saya daftar PBSI, saya pikir yang gampang aja lah. Oke. Oke, menarik pengalamannya. Mungkin Mikael Verna, coba bagaimana perjalanan memutuskannya? Iya, lebih keras sedikit volumenya. Ya, kalau saya sebenarnya dengan berusaha cuma ya soalnya beasiswa lagi, jadi saya diputuskan untuk harus masuk. Oh, oke. Beasiswa diutus untuk studi. Oke. Ya. Oke, saya acak saja ya, banyak orang ini soalnya. Siapa lagi? Leonensi ya, Leonensi apa lengkapnya? Ya, coba. Ya, silahkan. Bagaimana pengalaman memutuskan? Kalau saya itu pilih sendiri, Pak. Di kelas berapa memutuskan? Dulu kan saya itu sebelum daftar masuk universitas, Pak. Udah tamat SMA baru memutuskan. Oke. Rufinus? Coba, Rufinus. Ya, Pak. Ya, bagaimana perjalanan memutuskan? Kalau saya di SMA sebelum memutuskan masuk PBSI, saya belum ada rencana untuk masuk program studi PBSI, tapi pas ada beasiswa dari Pemda untuk mahasiswa kuliah di Universitas Sanata Dharma. Sampai di Sanata Dharma kami ada bimbingan matrikulasi selama 1 tahun. Pada saat itu saya awalnya mau ambil jurusan BK, tapi tidak jadi. Saya ambil jurusan PBSI. Baru saya memilih pada saat masuk kampus. Oke. Yep. Terima kasih. Adrianus Gulo. Dari mana? Bagaimana perjalanannya? Selamat pagi, Pak, dan teman-teman semua. Pagi. Awal perjalanan kuliah saya sebenarnya waktu SMA, saya belum ada tujuan untuk kuliah, karena yang saya pikirkan saya mau bekerja dulu. Karena biaya kuliah itu nggak murah dan mahal, jadi saya memutuskan untuk bekerja. Tapi sebelum lulus, seorang staf pegawai dari SMA itu menyarankan saya
untuk mengambil beasiswa yang ditawarkan oleh Universitas Sanata Dharma. Dan saya mengikuti administrasi pendaftaran beasiswa tersebut. Kemudian saya berkonsultasi dengan orang tua saya. Terus setelah hasilnya keluar dan saya diterima di Universitas Sanata Dharma, kemudian saya berdiskusi kembali sama orang tua, apakah saya bisa melanjutkan kuliah ke Jogja, Universitas Sanata Dharma. Sebenarnya terjadi perdebatan antara orang tuaku sama abangku. Jadi abangku tuh ingin aku ke Jambi untuk bekerja dan menganggur selama 2 tahun, kemudian melanjutkan kuliah. Tapi orang tuaku mendukungku untuk melanjutkan kuliah karena kesempatan nggak datang kedua kali. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah walaupun abang saya tidak setuju. Walaupun saya tahu di perantauan itu pasti banyak tantangan dan hambatan dan harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Jadi sampai sekarang puji Tuhan saya masih bisa melanjutkan pendidikan di Universitas Sanata Dharma walaupun banyak tantangan yang harus saya alami. Dan setelah sampai semester 3 ini, abangku mulai mendukung saya. Jadi, dia mulai kasihan karena aku juga di sini tuh harus bekerja sambil kuliah bahkan. Jadi, dia juga kasihan kadang membantu saya. Saya sih Pak yang bisa saya sharing untuk awal kuliah saya. Terima kasih, menarik sekali pengalamannya. Siapa? Widin Oktaviani? Iya, Pak. Bagaimana pengalamannya? Memilih. Kalau saya sendiri memilih jurusan saya itu pas setelah tamat SMK. Awalnya saya memilih jurusan manajemen sih Pak, bukan pendidikan ekonomi. Tapi mungkin akhirnya pendidikan bukan di manajemen, tapi akhirnya di pendidikan ekonomi. Itu aja sih Pak. Oke, itu memilihnya di kelas berapa? Mulai memilih? Atau mulai berpikir ke jurusan itu? Setelah tamat SMK Pak. Oke. Nawan Wisnu, coba. Nawan Wisnu. Oke. Pak. Ya, bagaimana pengalaman memilihnya? Kalau saya pengalamannya pertama dikasih saran sama guru, Pak. Oke. Guru saya waktu SMK ngasih saran saya buat ngambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Yaudah saya langsung daftar. Sebelumnya saya daftar guru olahraga di UNY Pak, tapi nggak keterima karena saingannya atlet semua. Terus yaudah saya daftar di Sanata Dharma karena dapat masukan dari guru. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Siapa lagi ya? Emmanuel Melian. Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya memilih PBSI itu setelah Pak, ujian nasional. Karena nilai saya yang bagus cuma bahasa Indonesia, Pak. Oke. Oke, jadi macam-macam ya pengalamannya. Jadi ada pilihan-pilihan yang kita buat atau yang Anda buat karena peluang yang ada di depan saya. Oke, itu juga satu faktor ya. Jadi tapi ada juga pilihan-pilihan yang dimulai dengan adanya peluang di depan saya. Ada juga pilihan-pilihan yang dibuat karena aspek yang ada dalam diri saya. Misalnya saya yang barusan di-sharing tadi, ternyata nilai saya, atau kalau bisa digambarkan dalam lebih luas, potensi saya yang saya ketahui adalah ini. Itu contoh
mengambil keputusan berdasarkan potensi yang ada. Atau kalau teman-teman yang dapat beasiswa yang mungkin pilihannya karena ada peluang di depan. Kemudian ada aspek lain tidak ya, dipengaruhi oleh informasi yang diberikan oleh pihak lain, misalnya nasihat atau itu juga tidak persis peluang tapi lebih ke informasi karir ya yang diterima dari berbagai pihak. Oke, jadi saya sebetulnya penasaran dengan setiap kali mahasiswa memulai kuliah atau menjelang siswa itu selesai, apakah teman-teman itu mengalami proses bantuan yang secukupnya untuk menentukan pilihan yang paling tepat sesuai dengan keadaan diri, tepat sesuai dengan peluang yang ada di depan saya, karena mungkin potensi saya ada lebih dari satu, tapi peluang mungkin terbatas. Misalnya tadi ternyata saingannya untuk masuk program studi olahraga misalnya tidak bisa masuk karena tidak diterima. Itu kan artinya peluang di luar ya. Tapi kemudian saya harus mencari alternatif pilihan yang lain. Itu adalah proses perjalanan karir yang saya kira hampir semua dari kita mengalami tantangan yang begitu, karena tidak semua peluang itu terbuka selebar-lebarnya seperti yang kita mau, kan? Sehingga dalam proses bimbingan karir itu penting untuk konselor dan guru pembimbing membuka mata atau pengetahuan siswa atau orang yang dibimbing itu tentang berbagai macam potensi yang ada di dalam diri. Karena di dalam diri itu kalau kita lihat, mungkin teman-teman pernah dengar teori multiple intelligence ya. Intelijensi ganda. Itu artinya di dalam diri kita kemampuan-kemampuan yang ada dalam kita itu tidak hanya satu. Mungkin satu, dua lebih menonjol dari yang lain, tapi ada lebih dari satu. Sehingga ketika kita memilih, kalau tidak bisa masuk ke bidang yang tertentu karena tantangan peluang, berarti kita harus switch ke tombolnya itu kita tekan ke pilihan yang berikutnya yang masih dekat dengan kemampuan atau potensi atau minat yang ada dalam diri kita. Nanti dalam kesempatan yang lain saya akan berikan link sekedar untuk mungkin untuk membantu pengenalan diri, tapi ini dalam konteks bimbingan karir ada sebetulnya banyak sekali alat-alat online yang bisa diakses untuk membantu mengenali diri, tapi dalam konteks pembelajaran kita untuk lebih memperdalam pemahaman apa itu gambaran diri karir, itu ya. Nanti melalui WhatsApp saya akan sharing link yang teman-teman bisa klik dengan itu seperti online games juga lah sebetulnya. Anggap saja seperti online games. Nanti dalam 1 atau 2 hari ke depan saya akan share link itu dan siapkan sebagai kegiatan pembelajaran alternatif, bukan tatap muka tapi lebih mandiri setiap orang sendiri-sendiri. Itu kemudian saya akan pakai sedikit sisa waktu kita lagi untuk mulai bicara tentang prinsip bimbingan dan konseling ya. Saya share lagi. Kita punya waktu beberapa menit lagi. Oh, sorry, bukan yang ini. Lebih ke... Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Jadi, ini ya. Ini kita ada 6 prinsip dalam bimbingan dan konseling. Kalau teman-teman nanti selain presentasi ini,
teman-teman saya minta membaca literatur yang disediakan di dalam daftar pustaka itu, juga ada pembahasan tentang prinsip. Ada tambahan-tambahan di situ yang teman-teman juga perlu baca. Saya sajikan 6 yang utama. Yang pertama, prinsip bahwa perhatian utama bimbingan dan konseling adalah perkembangan personal individu manusia yang dilayani. Jadi, bukan hanya mengatasi masalah. Nah, mengatasi masalah itu adalah satu tangga pertama, paling bawah. Jadi, setelah mengatasi masalah, tidak selesai di situ. Tapi lebih perlu ada kegiatan dan layanan-layanan lain yang mengembangkan individu yang dilayani itu. Sehingga, seperti kita sebut di awal tadi, kegiatan bimbingan dan konseling harus lengkap. Karena keempat fungsinya harus dijalankan. Itu juga disebabkan oleh prinsip yang ini. Perhatian utama bimbingan konseling adalah perkembangan personal individu, manusia yang dilayani. Gitu ya. Oke, ini fakta di sekolah, mungkin dari sharing, dari angket, dari refleksi yang teman-teman sudah lakukan lewat Google Form yang saya bagi beberapa hari yang lalu itu, kita bisa lihat bahwa keadaan sekolah memang harus diterima tidak sempurna. Jadi sekolah sering salah fokus ya. Bimbingan itu fokus pada aspek kuratif. Karena banyak faktor. Karena mungkin faktor sumber daya manusia, karena faktor pemahaman atau dukungan sistem yang ada di sekolah itu. Misalnya, mestinya setiap guru pembimbing mendapatkan jatah jam bimbingan klasikal secara rutin, tapi dalam kenyataan yang di-sharingkan teman-teman itu ada juga yang masih hanya bisa masuk kelas karena ada jam-jam kosong saja. Itu fakta yang masih ada sekarang. Ya. Kemudian yang prinsip kedua, bahan atau subject matters, bimbingan adalah diri internal subjektif individu peserta didik yang berinteraksi dengan dunia eksternal. Itu ya. Ini sangat berkaitan erat dengan 4 bidang bimbingan tadi. Bidang bimbingan karir, bidang bimbingan akademik, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan personal. Jadi, isi dari garapan bimbingan dan konseling adalah keadaan diri individu, internal. Jadi, yang ini tampak sangat jelas pada beberapa topik yang disajikan dalam presentasi sebelumnya. Misalnya pengenalan bakat dan minat, pengembangan, memperhatikan kematangan emosi, menyediakan latihan-latihan atau kegiatan-kegiatan untuk keterampilan, mengembangkan keterampilan sosial. Jadi ya, ini prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua ini, subject matters, bahwa isi dari bimbingan itu adalah diri internal subjektif individu, itu juga mengandaikan atau harus menerima fakta bahwa setiap individu itu berbeda. Khas. Satu dengan yang lain punya potensi yang berlainan. Punya masalah yang berlainan. Punya lingkungan perkembangan yang berlainan. Punya keluarga yang situasinya berbeda. Jadi, proses membantu individu yang berbeda-beda itu juga perlu menyesuaikan dengan keadaan yang berbeda-beda itu. Sehingga layanan bimbingan konseling klasikal tidak cukup, karena layanan bimbingan klasikal bisa kita pakai untuk menjawab keadaan yang agak serupa atau seragam. Topik-topik yang disampaikan itu massal. Tapi untuk
kondisi-kondisi lain, misalnya ada sejumlah siswa yang punya latar belakang keluarga atau punya permasalahan keluarga yang mirip, sejumlah kecil siswa itu bisa dikelompokkan untuk diberi layanan konseling kelompok atau bimbingan kelompok kecil. Itu untuk mengakomodasi perbedaan individu. Terlebih lagi konseling individu. Itu memang didesain untuk menjawab masalah individu. Sehingga aspek kekasan individu itu menjadi kentara di situ. Prinsip yang ketiga adalah asas kooperatif, bebas dari paksaan atau tekanan. Ini ya. Asas ini sangat kental, sangat kentara dalam layanan konseling. Karena di dalam layanan konseling itu biasanya sebelum proses konseling itu dimulai, guru pembimbing atau konselor dengan konseli atau siswa itu akan menandatangani persetujuan. Atau kalau tidak dalam bentuk tertulis, persetujuan dalam bentuk pernyataan verbal. Misalnya, setelah mengetahui proses konseling akan berjalan begini-begini, apakah Anda sebagai siswa setuju untuk melanjutkan atau proses konseling ini dilakukan? Jadi, setuju untuk diberi layanan konseling itu adalah kunci prinsip yang sangat penting. Bahkan kalau konseling itu di luar sekolah, di konseling yang di tempat di negara-negara tertentu yang sudah menyediakan konseling di lembaga-lembaga lain selain sekolah, ada klinik konseling misalnya, salah satu syarat wajib adalah ada dokumen persetujuan itu. Jadi memang harus betul-betul tanda tangan, consent, sign, gitu ya. Jadi dalam prinsip kooperatif dan bebas dari paksaan ini, mengandaikan bahwa kalau orang itu memang membutuhkan dan ingin menjalani proses konseling, maka dia akan memerlukan motivasi dalam diri individu itu. Tapi kalau konseling itu dipaksakan, maka motivasi dalam diri individu itu tidak ada atau rendah. Sehingga prosesnya menjadi tidak efektif. Hasil yang diinginkan tidak akan dicapai dengan maksimal. Jadi, proses konseling yang berhasil itu mensyaratkan adanya keinginan individu untuk berubah. Nah, tapi untuk sampai pada tahap bermotivasi dan ingin berubah, peserta didik yang terutama yang dalam usia masih muda perlu dibantu untuk melihat dan menerima bahwa mereka mengalami masalah tertentu. Jadi kalau saya sebagai siswa tidak paham bahwa saya mengalami masalah kesulitan belajar, atau saya merasa bahwa nilai saya yang 7 atau yang 6,5 itu cukup saja untuk saya, dan saya tidak melihat itu sebagai masalah serius, maka ya siswa ini merasa tidak perlu untuk berbuat sesuatu. Atau kalau saya melihat bahwa pergaulan saya dengan teman, saya yang menjadi pelaku pundungan itu tidak melihat tindakan saya itu tindakan yang bermasalah, maka saya belum bisa diberi konseling karena saya tidak melihat itu sebagai masalah. Jadi kunci untuk berubah adalah kesadaran akan adanya masalah dan menerima itu sebagai masalah. Jadi itu tahap yang awal dan krusial untuk proses konseling dimulai. Ya.
Oke, ini sudah. Jadi keengganan untuk menerima layanan itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Ada faktor dalam diri konseli, ada juga faktor dalam diri konselor, ada juga faktor dalam lingkungan. Misalnya persepsi yang negatif tentang bimbingan dan konseling, atau konselor dikenal sebagai pendidik yang pendisiplin atau menghukum siswa, nah itu akan menjadi faktor penghambat relasi konselor dengan konseli atau pendidik atau peserta didik secara umum, sehingga kalau peserta didik itu diminta untuk hadir dalam sesi konseling, mungkin mereka akan menolak atau enggan karena persepsinya negatif. Itu adalah persepsi yang ditimbulkan oleh situasi lingkungan yang menjadi penghambat mulainya proses konseling. Atau yang awal tadi saya jelaskan karena belum paham bahwa individu mengalami masalah. Ya. Kemudian prinsip yang keempat, manusia dipandang memiliki potensi untuk berkembang. Nah, pandangan yang sangat optimis, yang melihat bahwa apapun kondisi peserta didik atau konseli, konselor percaya bahwa peserta didik atau konseli itu punya potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Pengandaian ini atau asumsi ini atau kepercayaan ini akan membuat proses konseling itu proses yang aktif, proses yang melibatkan konseli secara aktif dalam interaksi. Jadi prosesnya interaktif, bukan proses yang satu arah, ya, satu arah dari konselor kepada konseli. Atau dalam istilah konseling ada istilah direktif dan non-direktif. Direktif itu yang searah dari konselor ke konseli, non-direktif itu yang lebih dari satu arah, dua arah, timbal balik. Gitu ya. Jadi proses dari mulai mengeksplorasi masalah sampai ke mencari pemecahan masalah dan melaksanakan rencana pemecahan masalah itu adalah proses yang melibatkan konseli secara aktif. Itu dilakukan karena kepercayaan pada individu manusia yang terlibat dalam proses konseling itu. Oke, saya kira ini tidak perlu saya ulang, saya sudah katakan bahkan sebelum dalam topik ini pun kita sudah bicara soal ini. Prinsip yang kelima, bimbingan didasarkan pada penghargaan atas martabat manusia untuk memilih. Itu ya. Jadi di dalam proses konseling itu tanggung jawab untuk memilih ada pada konseli, ada pada peserta didik, bukan pada konselor atau pada pembimbing. Dan konseli berhak menolak tawaran atau untuk memilih. Jadi misalnya ada beberapa alternatif pilihan yang dipikirkan oleh konseli setelah lulus SMA misalnya. Saya ingin bekerja setelah lulus SMA, saya ingin kuliah dalam bidang bahasa, atau saya ingin kuliah dalam bidang sejarah, atau saya ingin kuliah dalam bidang bimbingan konseling, misalnya itu pilihan-pilihan yang dipikirkan oleh konseli. Jadi konselor itu perannya adalah membantu mempertimbangkan saja, membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan setiap pilihan itu, pro and cons-nya. Jadi kelebihan dan kekurangan, dampak dan positif dan negatif dari setiap pilihan itu. Jadi setelah proses berpikir itu dilakukan, konseli sendiri yang harus
memilih. Karena prosesnya aktif dan meninggikan martabat konseli itu. Kalau pilihan itu dilakukan oleh konselor secara tidak langsung, itu mengindikasikan kurang menghargai martabat dan kemampuan konseli. Jadi ya. Prinsip yang keenam adalah bimbingan itu proses pendidikan yang berkelanjutan dan berurutan. Jadi ini bisa kita lihat secara makro dalam proses pendidikan sekolah yang lebih besar, yang lebih luas, tapi juga bisa kita lihat secara mikro dalam proses konseling individu dalam ruang konseling itu. Kita mulai dengan coba lihat dalam tahap-tahap konseling yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah tahap yang berurutan. Setelah satu sesi, perlu dilanjutkan dengan sesi berikutnya, dan seterusnya sampai masalahnya benar-benar tuntas dan dievaluasi dan ditindaklanjuti. Itu adalah proses yang berurutan dan berkelanjutan. Jadi konseling tidak mungkin diselesaikan hanya dalam satu sesi saja. Tapi keberlanjutan beberapa sesi konseling itu juga bergantung kepada persetujuan, konsen dari peserta didik itu. Jadi semua prinsip itu secara simultan harus dipraktekkan. Tidak hanya satu atau dua prinsip. Kalau kita lihat secara makro, berurutan itu juga tampak dalam materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan kelompok dari satu kelas atau tahap pendidikan sebelumnya ke tahap pendidikan seterusnya yang berkesinambungan. Jadi, kematangan karir yang dikelola di tahap pendidikan SMP harus dilanjutkan dengan pematangan karir dalam bimbingan karir di tahap SMA. Sehingga bimbingan itu disediakan di semua jenjang pendidikan sebenarnya. Hanya secara detail peran bimbingan dan konseling di jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan jenjang pendidikan prasekolah dan jenjang pendidikan dasar itu peran bimbingan dan konseling diintegrasikan dalam guru kelas. Sementara di jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas, dan sebetulnya pendidikan tinggi, kalau di tempat lain yang sudah ada, itu lebih spesialis, lebih khusus. Jadi konselor, ada konselor sendiri yang berbeda orangnya dengan guru mata pelajaran. Atau dengan istilah yang dipakai adalah pendekatan spesialis. Sementara pendekatan di jenjang pendidikan prasekolah dan sekolah dasar yang biasanya dipakai pendekatan generalis atau peran bimbingan konseling itu diintegrasikan dalam peran guru. Ya, itu. Tapi bimbingan dan konseling itu disediakan berkelanjutan dari tahap pendidikan rendah ke tahap pendidikan yang lebih tinggi. Itu adalah wujud dari prinsip bimbingan dan konseling yang berkesinambungan. Oke, saya kira itu saja untuk prinsip. Nanti teman-teman saya minta baca di ini slide ini akan saya berikan atau mungkin saya sudah letakkan di dalam LMS, nanti saya cek. Dibaca dan kemudian dilengkapi dengan membaca rujukan lain karena mereka juga menambahi dengan bahasan-bahasan yang agak berbeda dan bisa dijadikan tambahan. Itu sebentar ya.
Oke. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya stop sharing dulu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Mungkin 1-2 menit. Ada. Belum? Oke, tidak apa-apa. Kalau begitu kita akan akhiri sesi ini. Nanti saya akan beritahu untuk kegiatan belajar berikutnya ya, melalui grup WhatsApp. Ada komentar atau pertanyaan? Oh ya, saya ingatkan kembali itu tentang presensi yang dalam Google Form, jangan lupa ya, supaya nanti saya tidak tertinggal. Sekarang ada 54, oke 54 saya kira semua hadir. Ya, 55 saya. Oke, begitu dulu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, saya akhiri ya.